wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Raden Rozikul Fikri dari Universitas Terbuka semester 4 dengan NIM 04870526. Ingin melakukan wawancara unit 1 manajemen agribisnis. Itu bersama Bapak Anwar selaku pemilik usaha peternak telur. Baik, mengenai penjualan hasil. Kalau berbicara hasil itu bergantung dengan jumlah atau populasi ayam itu sendiri, yang mana untuk tingkat produktivitas ayam petelur yang baik itu berada di kisaran 90%. Contoh misalkan kalau ayam 1000 ekor untuk tingkat produksi 90% berarti berada di 900 butir telur. Kita di daerah Sulawesi penjualan telur itu kita berdasarkan satuan rak. Ya, berbeda hanya dengan saudara-saudara kita yang di Jawa. Di sana penjualan telur itu berdasarkan satuan kilogram. Kalau kita di Sulawesi satuan rak. Jadi untuk saat ini harga berada di kisaran 50.000 per rak. Itu untuk harga grosir, harga partai dari kandang ke pengepul. Pertanyaan selanjutnya yakni mengenai pinjaman tunai. Untuk pinjaman sampai saat ini belum ada, Pak. Kalau penerimaan lain, untuk saat ini saya masih berfokus pada satu bidang usaha saja, yaitu ayam petelur ini. Jadi untuk sumber lain, pemasukan lain belum ada, Pak. dari penerimaan sekarang ke pengeluaran biaya tetap di pajak, Pak. Kalau pajak ya yang biasa kita lakukan ya rutin kita lakukan pembayaran pajak ke negara. Ada juga pajak atau iuran yang dikembangkan di desa. Bunga pinjaman, Pak. Bunga pinjaman nggak ada. Lanjut ke biaya pemeliharaan ternak. Kalau biaya pemeliharaan ternak meliputi beberapa aspek. Yang pertama pakan, obat-obatan, dan vitamin lainnya. Kalau kita ambil sampel per 1000 ekor ayam, kurang lebih biaya pakan yang dibutuhkan dalam seharinya itu 600 sampai 700.000 per 1000 ekornya. Kalau iuran irigasi, Pak. Kalau di daerah saya belum ada iuran irigasi. Lanjut ke biaya bangunan pertanian. Untuk biaya bangunan mungkin hanya di awal saja. Untuk kapasitas 1000 ekor kisarannya itu kurang lebih biaya untuk bangunannya kurang lebih sekitar 70 sampai 80 juta. Sekarang lanjut ke biaya tidak tetap seperti bibit sendiri, Pak. Untuk bibit biasanya membibit per 1 tahun karena ada beberapa kandang. Jadi umurnya ayam ini tidak bersamaan. Jadi yang biasa saya lakukan per 1 tahun itu sudah membibit lagi. Untuk biaya bibitnya sendiri per ekornya itu di angka 15.000. Kalau dari vitamin dan obat-obatan, jadi untuk vitamin dan obat-obatan ini saya lakukan pembelanjaan sekaligus biasanya. Jadi mempersiapkan obat dan vitamin itu beda-beda juga. Jadi pada saat cuaca bagus, istilahnya suhu di sekitaran kandang ini bagus, biasa kita lebih hemat vitamin dan obat-obatan. Berbeda halnya pada saat cuaca ekstrim, pada saat musim panas atau baik itu musim hujan yang mana suhunya tidak stabil, itu kita lebih banyak pengeluaran di obat-obatan dan vitamin itu. Jadi untuk biaya vitamin dan obat-obatan kurang lebih per hari untuk populasi 1000 ekor kurang lebih itu di angka 10.000 sampai 15.000.
itu untuk biaya obat-obatan saja. Lanjut ke upah tenaga kerja. Upahnya itu mengikuti UMR. UMR untuk di daerah Sulawesi Tenggara dengan itu gaji pokoknya. Di luar dari hasil-hasil lainnya itu ada juga yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu karena yang banyak itemnya gitu. Baik, lanjut ke biaya sewa tanah, Pak. Oke. Untuk sewa tanah kalau untuk saya pribadi tidak ada karena kebetulan saya membangun usaha ini di atas tanah milik pribadi saya sendiri. Baik, kalau dari pengeluaran lain selain dari yang saya tanyakan tadi ada, Pak? Untuk pengeluaran lainnya yang belum saya sebutkan tadi mungkin untuk rak telurnya. Rak telur itu untuk saat ini harganya kurang lebih sekitar Rp800 per lembarnya, dimana dalam setiap harinya kita membutuhkan beberapa rak untuk kebutuhan saya sehari di peternakan ini. Itu kan mengikuti ke jumlah produksi ya, populasinya. Jadi kalau di tempat saya kurang lebih sekitar membutuhkan 60 lembar rak ya, jadi kurang lebih sekitar 60 rak per harinya Kali 800 tadi ya, dari Pak? Rp800 itu. Baik, itulah tadi wawancara singkat saya mengenai bagaimana manajemen beliau tentang usaha ternak ayam petelur. Mungkin sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.